Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga masaknya. Terima kasih ya anak solihah sudah membantu bunda memasak hari ini. Habis masak capek banget ya bun, capek. Iya sayang, memang capek, tapi apa yang kita lakukan sekarang ini jauh lebih mudah daripada yang dilakukan orang-orang terdahulu. Maksudnya gimana bun? Mau tahu apa mau tahu banget? Yuk ngobrolnya sambil duduk. Katanya kamu capek. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Ngobrolnya sambil duduk aja ya. Jadi begini sayang, waktu bunda masih kecil listrik itu belum masuk ke desa ini. Dulu kalau masak nasi itu pakai tungku, ribet loh. Masak nasi pakai tungku itu. Kalau sekarang kan pakai rice cooker, lebih mudah. Kemudian kalau nyetrika dulu pakai setrika arang. Kayak orang mau bakar sate itu loh, jadi setrikanya diisi dengan arang. Kalau sekarang pakai setrika listrik tinggal dicolokkan ke listrik, mudah sekali. Kemudian, dulu kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh itu harus bertemu langsung atau lewat surat. Kalau sekarang bisa telepon, bisa video call. Dulu pengumuman itu pakainya kentong, tong tong tong. Kalau sekarang pengumuman pakainya speaker. Atau bisa juga hanya lewat WhatsApp group atau lewat sosial media yang lain. Gampang kan? Oh gitu ya bun, repot juga ya. Iya, energi listrik itu membawa banyak kemudahan. Bun, berarti dulu mesin cuci juga nggak ada ya? Nggak ada mesin cuci, nyucinya ya pakai tangan. Air harus menimba dari sumur. Kalau sekarang kan enak ada pompa air. Tinggal pencet saklar, keluar deh airnya lewat keran. Sekarang malam hari pun terang karena banyak lampu listrik. Kalau zaman dahulu itu ya, penerangannya menggunakan lampu sentir atau petromak. Jadi sekarang orang bekerja malam hari pun bisa karena penerangannya memadai, berbeda dengan pada zaman dahulu. Tanpa energi listrik, alat-alat komunikasi dan alat-alat elektronik tidak bisa difungsikan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan adanya penemuan energi listrik ini, karena memudahkan kita. Oke, siap bunda. Terima kasih ya, sudah menceritakan padaku tentang listrik. Anak-anak hebat, demikian tadi adalah pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya. Silakan kalian bertanya lebih lanjut tentang hal tersebut kepada orang tua kalian. Kemudian isilah bagian berikut ini tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ini tentang proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kita. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik.
Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Kalian bisa lihat contoh gambarnya ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan paragraf pada teks yang tadi sudah kita baca. Anak-anak hebat, di sini Bu Guru punya senter. Nah, ketika senter dibuka atau dibongkar, maka akan menjadi seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah baterai sebagai sumber listrik. Kemudian, yang nomor 2 itu adalah lampu. Yang ketiga itu adalah lempengan logam. Lempengan logam ini fungsinya sebagai penghantar arus listrik. Kalau di rumah kita itu ya kabelnya ya. Kemudian yang keempat itu adalah saklar. Saklar fungsinya untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Jika komponen tersebut dirangkaikan, maka akan tampak seperti berikut ini. Jika kepala senternya dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Nah, anak-anak, rangkaian listrik pada senter jika kita gambarkan maka menjadi seperti ini. Jika saklar dinyalakan atau disambungkan, maka listrik mengalir dari sumber listrik yang berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Lempengan logam di sini sebagai penghantar listrik ya. Bisa diganti dengan kabel. Kemudian menuju ke lampu. Oleh karena itu, lampu tersebut bisa menyala. Nah, jika saklarnya dimatikan, berarti arus listriknya itu terputus sehingga lampunya akan padam. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang listrik. Mulai dari penemuan tentang listrik, kemudian rangkaian listrik, dan pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.